Marvel Studios Eternals menampilkan tim pahlawan super baru yang sangat menarik dalam Marvel Cinematic Universe, yaitu alien kuno yang telah tinggal di bumi secara rahasia selama ribuan tahun. Setelah peristiwa Avengers Endgame, sebuah tragedi tak terduga memaksa mereka keluar dari kegelapan untuk bersatu melawan musuh tertua manusia, yaitu Deviants. Bagaimana kelanjutannya Asgardian? Ayo kita bahas bareng wahai Nenek Moya. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, sekelompok 10 individu abadi turun ke bumi untuk melindungi umat manusia dari Deviants. Mereka adalah Eternals yang telah dikirim dari planet asal mereka Olympia dengan kapal Domo oleh Prime Celestial Arishem the Jutke. Selama berabad-abad, Eternals terus berpindah ke peradaban tumbuh lainnya dan melindungi mereka dari Deviants. Meskipun mereka dilarang oleh Arishem untuk ikut campur dalam konflik manusia untuk membiarkan mereka berevolusi secara alami. Dua Eternals, Sersi dan Ikaris, akan mengembangkan hubungan dekat selama berabad-abad dan akhirnya menjadi pasangan suami istri. Pasutri. Pada tahun 1521, invasi Spanyol ke ibu kota Aztec, berlangsung bersamaan dengan serangan terakhir dari Deviants. Saat melawan mereka, Mat Wairi Tina menyebabkannya sesaat berbalik melawan sekutunya. Prime Eternal diajak menawarkan untuk menyembuhkan penyakit Tina dengan mengorbankan ingatannya, tetapi Gilgamesh bersedia menjaganya dengan kemungkinan bahwa dia harus dibunuh jika dia berbalik lagi. Druig frustrasi dengan bagaimana Eternals telah menjauhi urusan manusia, meninggalkan mereka untuk mengakhiri konflik Spanyol sendirian. Dengan Deviants yang tampaknya telah dihapus, ajak melepaskan Eternals untuk menjalani jalan masing-masing. Pada masa sekarang, di London, Sprite tinggal bersama Sersi saat dia bekerja sebagai kurator museum dengan minat romantis pada rekan kerjanya, Dead White Man. Suatu malam, Sersi, Sprite, dan White Man meninggalkan pesta saat mereka diserang oleh Deviant. Mereka bergabung dengan Ikaris saat mereka berjuang untuk membasmi makhluk itu, tetapi mereka menemukan bahwa makhluk itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri, macam Deadpool. Ketika White Man tertinggal, Sersi, Sprite, dan Ikaris memutuskan untuk pergi ke South Dakota mencari ajak. Di rumahnya, mereka menemukan jenazahnya sebagai korban serangan Deviant sebelumnya. Ketika Sersi berduka atas mayat pemimpin mereka, Ajak memberikan bola yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Arishem padanya. Dengan ancaman Deviant mengintai, ketiganya memutuskan untuk mencari Eternal lainnya. Mereka mendekati Kingo yang sedang syuting film Bollywood baru, yang enggan meninggalkan kehidupan kemasyhuran dan bergabung kembali dengan Eternals. Dia akhirnya setuju ketika dia mengetahui tentang ajak dengan dorongan tambahan dari pelayannya, Karun Patel, yang juga ikut bersama mereka untuk membuat film dokumenter untuk Kingo. Kelompok itu menemukan Gilgamesh dan Tina di Australia saat Wairi-nya muncul kembali akibat serangan Deviant terbaru. Setelah memeriksa karya seni Tina yang dia lukis selama episode Wairi-nya yang menggambarkan kenangan penghancuran planet di masa lalu, Sersi menggunakan bola tersebut untuk berhasil menjalin hubungan dengan Arishem. Pacaran. Prime Celestial mengungkapkan kepada Sersi bahwa Olympia sebenarnya tidak ada. Sebaliknya, dia telah menciptakan Eternals di World 4G. Dia juga telah menciptakan Deviants untuk memberantas predator puncak bumi dan memungkinkan kehidupan cerdas berkembang, tetapi cacat desain yang kritis menyebabkan mereka berevolusi dan menjadi predator mereka sendiri. Jadi, Eternals ditempatkan di bumi untuk melindungi manusia tanpa sadar bahwa mereka juga melindungi benih yang akan melahirkan Celestial baru. Ketika hal itu terjadi, Emergence akan dimulai, dan kelahiran Celestial yang disebutkan, yang akan memungkinkan kehidupan baru dan galaksi untuk terbentuk. Setelah itu, kenangan Eternals akan diambil dari mereka dan diteliti oleh Arishem untuk memberi jalan bagi misi planet mereka berikutnya. Terkejut dengan makna sebenarnya dari keberadaan mereka, Sersi memberitahu yang lainnya. Bersama-sama mereka menyadari bahwa penyakit mental Tina adalah hasil dari penyekaan kenangan yang gagal setelah Emergence sebelumnya. Berharap bisa menunda
Berharap bisa menunda emergence, mereka menemukan Druid di sebuah desa Amazon dengan harapan dia bisa menggunakan telepatinya untuk membuat Tiamut the Communicator menjadi dorman. Domain maksudnya kayak website. Tetapi dia enggan membantu mereka. Pada malam hari, mereka disergap oleh Deviants dan berjuang untuk mengusir mereka. Ikaris dan Cersei diserang dengan kejam oleh salah satu makhluk itu. Tetapi dia menggunakan kekuatannya untuk mengubahnya menjadi pohon, membuat semua orang terkejut. Ketika Tina mulai gila lagi, Gilgamesh bergegas ke sisinya. Namun ini memungkinkan pemimpin Deviant Pro untuk menyerangnya dan menyerap kekuatan Gilgamesh, mendapatkan bentuk manusia dan ucapan yang bisa dimengerti, serta kenangan-kenangan Gilgamesh pun dapat diingat oleh si Crow. Sebelum melahirkan diri, Crow bersumpah untuk membunuh Eternals atas tindakan mereka terhadap Deviants. Dengan kata-kata terakhirnya, Gilgamesh berhasil membuat Tina mengingat siapa dirinya, menyembuhkannya dari penyakit itu. Sisa Eternals meratapi kehilangan petarung terkuat mereka dengan pembakaran mayat. Druid dia nggak cukup kuat untuk memengaruhi Celestial, jadi mereka pergi ke Chicago untuk mencari Phastos yang telah meninggalkan umat manusia dan ambisi teknologinya setelah teknologinya digunakan untuk membuat bom atom. Namun dia mendapatkan harapan baru untuk umat manusia setelah menemukan kehidupan baru dengan suaminya, Ben Stos, dan anaknya, Jack Stos. Mari kita tos! Awalnya dia menolak untuk meninggalkan keluarganya, tetapi akhirnya setuju setelah Ben meyakinkannya untuk berjuang demi masa depan. Mereka cowok sama cowok tapi punya anaknya gimana ya? Kan sama-sama batang. Karena semuanya dilengkapi dengan energi kosmik tak terbatas, Phastos mengusulkan agar mereka mengalirkan energi mereka ke Druid dan membentuk Universe, maksudnya Unimind, sehingga dia dapat mengendalikan Celestial dan menghentikan Emergence. Tapi tidak semua orang setuju dengan rencana itu, dengan Ikaris menjadi oposan utama. Pengkhianat. Ketika Kingo bersumpah akan tetap bersama Ikaris sampai akhir, dia mengingat pertemuan terakhirnya dengan ajak-ajak 6 hari sebelumnya. Dia memberitahu Ikaris bahwa meskipun Blip mendekatkan Emergence pada kenyataan, kepahlawanan Avengers telah menginspirasinya untuk meragukan Arishem untuk pertama kalinya. Tapi, karena dia tetap yakin pada Arishem, Ikaris membawa Ajak ke sebuah kota di Alaska, di mana Deviants yang terperangkap dalam es muncul lagi akibat pemanasan global yang terkait dengan Emergence. Dia mendorongnya ke jalur Crow, yang menyerap kekuatan hidupnya dan mendapatkan kekuatan hyper-regeneratifnya. Ikaris membawa tubuh Ajak pulang sebelum hancur karena apa yang dia lakukan. Cersei merasakan dimulainya Emergence, memaksa Phastos mengirim Makari untuk menemukan Tiamut yang berada di sebuah pulau vulkanik di Samudra Hindia. Druid menyimpulkan peran Ikaris dalam kematian Ajak. Ikaris berpendapat bahwa tugas mereka sebagai Eternals adalah melindungi siklus kehidupan Celestial sehingga alam semesta dapat terus eksis. Ketika Kingo mengancam untuk menyerang Ikaris, Sprite memutuskan untuk pergi bersamanya. Karena dia tidak ingin berhadapan dengan Arishem, tetapi tidak ingin bertarung melawan teman-temannya. Kingo juga pergi bersama Karun, asisten pribadinya yang lucu gemoy. Tina meyakinkan Cersei untuk melanjutkan misi Ajak sebagai penggantinya dan mencegah Emergence menghapus seluruh umat manusia. Untuk memfasilitasi Unimind, Phastos mengambil bola komunikasi Cersei dan memecahkannya untuk membuat gelang bagi Eternals lainnya untuk dipakai. Di pulau tersebut, Cersei, Tina, dan Makari memberikan energi mereka kepada Druid dan memungkinkannya terhubung dengan Tiamut. Tetapi Ikaris melepaskan serangannya ke dalam lubang dan menghancurkan Domo. Menyadari bahwa kekuatan transmutasi materi Cersei adalah peluang terakhir mereka untuk menghentikan Emergence, Makari, Tina, dan Phastos menghadapi Ikaris untuk memberikan perlindungan kepada Cersei. Tapi Crow menyerang Eternals dan hampir membunuh Makari, tetapi Phastos mengejarnya ke dalam gua di mana Tina mengikutinya. Sprite memproyeksikan ilusi Ajak untuk mengalihkan perhatian Cersei sebelum menusuknya dengan sebuah belati. Karena dia terus diejek karena postur tubuhnya yang seperti anak-anak, Sprite iri pada Cersei yang bisa hidup selama hidup manusia. Crow menyamar sebagai Gilgamesh dan mencoba menguasai pikiran Tina, tetapi dia mampu menolaknya dan membunuh Deviant itu. Phastos berhasil menahan Ikaris dan mencegahnya menggunakan kekuatannya sesaat, tetapi akhirnya dia lepas dan terbang menjauh untuk menghentikan Cersei. Namun dia secara emosional tidak mampu menyakiti Cersei. Ya gimana orang bini lu?
Mengingat waktu mereka di bumi dan cinta yang mereka bagi, Ikaris pun menyerah. Meskipun begitu, Cersei masih tidak memiliki cukup energi untuk membunuh Tiamut. Namun tiba-tiba sesuatu menyatukan semua Eternals, termasuk Ikaris dan Sprite, menjadi Unimind, mencapai cukup energi untuk memungkinkan Cersei mengubah tubuh Tiamut menjadi marmer. Dengan perasaan bersalah, Ikaris meminta maaf kepada Cersei sebelum melarikan diri dari bumi, terbang langsung ke matahari. Pastos menyimpulkan bahwa sebenarnya Tiamut sendiri yang memulai Unimind. Ini selalu menjadi cara bagi Eternals untuk bertahan dari kehancuran planet. Tetapi kali ini mengakibatkan kematian Celestial. Dengan beberapa energi dari Unimind, Cersei memenuhi keinginan Sprite dan mengubahnya menjadi manusia untuk memungkinkannya tumbuh dewasa. 2 minggu kemudian di South Dakota, Tina, Makari, dan Druig berangkat ke luar angkasa menggunakan Domo yang telah diperbaiki oleh Pastos untuk mencari Eternals lainnya dan memberi tahu mereka kebenaran. Kembali di London, Sprite mengucapkan selamat tinggal kepada Cersei saat dia pindah bersama Kingo untuk sekolah. Cersei sedang berkencan dengan White Man ketika Arisem secara dramatis muncul di luar orbit bumi. Karena telah menggagalkan kemunculan Tiamut, Arisem menculik Cersei, Pastos, dan Kingo untuk mengevaluasi kenangan mereka untuk penilaian akhir manusia, sementara mereka diberi ampun untuk saat ini. Ya, kira-kira itu pembahasan film The Eternals. Jika ada request film apa yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bersedia memberikan super thanks. Sekarang waktunya bagi saya untuk berhenti. Saya Andre, mewakili warga Asgardian dan 9 alam telah bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam nenek moyang.